Oke, halo semua. Dalam video kali ini saya akan nge-review sebuah cordless impact drill merek Benchworth 18 volt tipe BZ8105. Nah, pengemasan ketika kita beli bor ini yaitu diberikan sebuah box yang berisi 1 unit bor, kemudian 2 unit baterai 18 volt lithium ion masing-masing 1,5 Ah ya. Kemudian 1 charger, kemudian ada mata bor, kemudian mata obeng, termasuk juga yang tipe hex dan converter fleksibel yang bisa digunakan untuk menjangkau di area-area yang sulit dijangkau. Secara build quality menurut saya bor ini bisa dibilang cukup. Ada beberapa bagian yang nggak rapi, seperti pada bagian karet-karet, pada bagian tuas reversible juga ini goyang-goyang. Awalnya saya kira ini bagian dari kecacatan produk, tapi ternyata setelah dicoba dibongkar, menurut saya ini kemungkinan adalah kesalahan konstruksi atau desain. Nah, sehingga bagian tuas ini goyang-goyang gitu ya. Nah, pabrikan mengklaim desainnya ekonomis. Setelah dicoba, saya kira ini terbukti ya. Pada bagian handle ini tidak terlalu besar dan pas untuk genggaman orang dewasa. Lalu dilengkapi dengan karet agar memberikan grip yang lebih baik saat digunakan. Terus saat digenggam juga bobot bor ini tidak terasa berat sebelah, jadi enak, ini seimbang gitu ya. Kemudian saat digunakan bor ini bisa disimpan berdiri atau diletakkan tanpa khawatir lecet karena sudah dilengkapi dengan karet penyangga bagian samping. Ini di sini ada bagian 2. Oh iya, bagian belakangnya juga dilengkapi dengan pengait, tapi sudah saya copot karena saat digunakan sering mengganggu. Gak enak aja gitu dipakainya. Pas mau disimpan di bagian bawahnya suka ada tali gitu. Nah, kemudian stiker brand yang tertempel di bagian samping ini rasanya kayak norak-norak gitu deh. Nggak seperti stiker brand di merek lain yang sekelasnya. Nah, kemudian di sini ada baut-baut yang terpasang, bautnya tipe torque. Saya pribadi suka sih dengan baut-baut seperti ini karena saat pembukaan terasa lebih mudah, cengkraman torsinya terasa lebih kuat juga. Buat teman-teman yang mau beli bor ini, saya sarankan untuk membeli set mata bor dan obengnya ya, misalnya yang seperti ini, karena aksesoris bawaannya itu menurut saya kurang bagus dan mudah rusak. Nah, dalam spesifikasinya tertulis bahwa kapasitas catnya ini 10 mm tipe keyless, artinya tidak perlu pakai kunci, kita bisa buka sendiri aja gitu. Kemudian maksimal bukaannya 10 mm. Nah, torsi yang dihasilkan antara 12 sampai 22 Nm. Nah, di sini dibagi sampai angka 18 ya, nggak tahu per angkanya berapa, cuma yang jelas ini sekitar 22 Nm. Nah, caknya ini mereknya Breed. Saya kira merek ini udah cukup berpengalaman dalam pembuatan cak untuk bor ya, khusus. Motornya ini punya 2 settingan speed atau kecepatan. Ini di sini tempatnya. Nah, untuk speed 1 itu bisa sampai 350 revolution per menit, dan speed 2 itu sampai 1350 rpm. Fitur-fitur lainnya itu ada lampu LED di bagian leher. Di sini kalau kita nyalain itu dia akan nyala. Nah, kayak gini. Cuma ada 1 lampu. Ada beberapa bor yang masang 3 lampu gitu. Cuma untuk kelas-kelas seperti ini sih biasanya 1 lampu aja gitu. Terdapat 3 settingan pada bagian catnya, yaitu untuk skru, kemudian untuk bor kayu dan besi, kemudian untuk bor tembok. Setahu saya ini bisa digunakan untuk tembok saja ya, bukan untuk beton. Nah, ketika kita pilih salah satu dari ketiga opsi pengeboran tersebut, mekanisme caknya akan berbeda-beda. Untuk opsi penyekrupan, torsi putaran motor akan mengikuti seberapa besar reaksi dari objek yang dibor. Kita bisa adjust berapa kekuatan torsi yang diinginkan. Di sini angka-angka ini agar skrup yang dipasang tidak terlalu dalam. Nah, penentuan torsi ini baru bisa terbayang setelah teman-teman mencobanya. Jadi kalau misalnya cuma ngeliat-liat doang, itu kita nggak tahu, feelingnya nggak bisa gitu, nggak dapet. Nah, tidak ada aturan baku berapa settingan yang harus digunakan untuk menentukan besaran torsi ini ya.
Sedangkan untuk mode pengeboran kayu dan besi itu kita tinggal geser aja ke bagian leher cak. Otomatis mekanismenya akan berubah. Saat tuas ditekan, bor akan terus berputar tanpa dibatasi oleh torsi seperti penyekerupan ya. Biasanya untuk pengeboran kayu digunakan kecepatan tinggi di 2 biasanya. Sedangkan untuk pengeboran besi biasanya digunakan untuk kecepatan rendah. Untuk fitur pengeboran tembok ada mekanisme impact atau kejut. Jadi caknya bisa bergoyang. Dia akan mendorong tembok yang akan dibor. Nah, kenapa ada impactnya? Karena tembok itu lemah atau tidak kuat terhadap beban kejut gitu kan, jadi gampang rusak temboknya, jadi cepat bolongnya gitu. Oh iya, untuk pengecasan baterainya sendiri ini kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jaman kalau pengalaman saya sih ya. Saya sudah uji coba bor ini selama kurang lebih 3 bulan. Buat saya pribadi sih sudah cukup untuk pekerjaan DIY amatir seperti saya. Tapi ada satu hal yang cukup mengganggu, yaitu pada bagian tuas speed control. Jika kita menggeser dalam posisi yang nggak pas, misalnya gini, bornya itu kadang slip gitu. Nah, dia nggak muter, dia slip. Kadang dia macet gitu, cuma sampai sini doang. Jadi tuasnya itu kayaknya rasanya nggak presisi gitu, nggak tegas. Tapi ini entah hanya di produk saya aja atau semua produk seperti ini. Nah, bagaimana performanya? Yuk kita uji coba supaya teman-teman bisa lihat secara langsung. Kali ini saya akan cek dengan 3 buah mata bor dan 1 buah skrup. Nah, ini ukuran 8 mili, kemudian ini ukuran 19 mili, dan ini ukuran 54 mili atau 2/8 inch. Pertama kita akan coba cek bor dulu ke papan ini ya. Kita pasang dulu. Kalau untuk memulai pengobaran jangan lupa digeser mode-nya ke mode pengeboran yang tengah karena kita akan membor kayu. Kita coba. Hasilnya seperti ini. Karena kayunya nggak terlalu keras juga, kayu empuknya, jadi gampang. Kita tes yang kedua. Oke, mata bor kipas 19 mili kita pasang dulu. Ternyata mata obeng kipas yang saya pakai kualitasnya jelek. Bagian pangkalnya terkikis, kalah oleh cak. Sehingga saat selesai digunakan, dia terlepas. Nah, berikutnya kita coba lagi pakai hot socket. Nah, ini bekas hot socket tadi. Saya coba tapi pas di tengah-tengah dia copot. Ini kurang kuat gitu. Jadi saya ulang lagi. Coba pasang lagi ya. Coba lagi. Berhenti dia. Kita coba lagi.
berhasil, tapi pas nyampe akhir dia sempat berhenti sebentar, terus saya berhentiin dulu, terus putar lagi dan berhasil. Nah, hasilnya. Berikutnya akan saya coba skrup. Nah, di sini ada 3 skrup dengan ukuran yang berbeda, kita coba. Jangan lupa mode-nya di mode skrup ya. Kita cek yang paling kecil dulu. Sini aja. Tanpa masalah. Berikutnya yang paling panjang dulu. Kita cek. Berikutnya ini skrup kayu, ini beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu skrup plafon. Kita cek. Tidak ada masalah. Enak ya teman-teman. Coba lagi. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, sekarang kita nyoba di pengeboran di besi. Nah, ini ada besinya, ini bekas cangkul kecil. Kita cek berapa ketebalannya. Daerah sini yang akan dibor daerah sini sekitar 2,4 tebalnya. Kita cek. Ini ketebalan 2,4 mili bisa. Nah, cuma hati-hati kalau habis pengeboran besi, ini sisa-sisa besinya harus dibersihin pakai magnet kalau bisa. Selanjutnya pengujian pengeboran pada tembok. Dengan percobaan di mana saja. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana performanya. Buat saya sih udah lebih dari cukup ini, apalagi harganya relatif murah di kelasnya. Untuk durability sendiri atau ketahanannya hanya waktu yang bisa ngebuktiin. Tapi mudah-mudahan board ini awet sih. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bisa dijadikan referensi. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan di like. Kalau tertarik dengan channel saya, silahkan subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.